Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Cerita Muslimah di MKTV. Kita menghadirkan segmentasi Bunda Menjawab. Ini adalah wadah di mana sahabat-sahabat bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tengah dihadapi dari setiap permasalahan kehidupannya melalui line interaktif yang ada di layar kaca sahabat MKTV. Insya Allah nanti admin dari WA kami akan memilihkan pertanyaan-pertanyaan yang memang representatif untuk dihadirkan di dalam segmentasi Bunda Menjawab. Kembali Bunda, kita langsung ya ke pertanyaan terakhir ini Bunda, ada 2 pertanyaan sudah menunggu. Bunda, saya pengurus majelis taklim, tapi saya sering merasa sakit hati kalau nama saya tidak disebut oleh pembawa acara dalam mengucapkan terima kasih. Pernah nih Bunda, saya bekerja keras mengurus satu acara, tapi tidak ada yang memuji. Saya sampai marah, sampai bilang dalam hati, kalau bukan saya, ini acara ini nggak akan jalan. Saya tahu Bunda, memang ini sombong, tapi sulit menghapus dari hati saya. Bunda, tolong saya bagaimana untuk membersihkan hati saya dari penyakit ujub dan sombong. Syukran Bunda. Ya, menarik ya pertanyaannya ya. Tadi dari nomor 1 sampai sekarang itu semuanya pertanyaannya adalah bagaimana mengelola hati ya. Yaitu kadang kita tahu mudah tapi prakteknya itu luar biasa. Baik, pertama ibu bersyukur loh, ibu tuh sadar. Itu tuh tidak gampang, orang yang punya penyakit hati itu tidak semuanya menyadari dia punya penyakit hati. Ibu bilang, saya tahu ini sombong, kalau ibu tidak ucapkan ke panitia, kok kamu gak terima kasih sama saya sudah kerja keras, ibu sombong. Tapi kalau ibu hanya di dalam hati, tidak bicara apapun, kalau nggak ada saya, ini acara nggak akan terlaksana. Itu ujub namanya. Sombong, ujub, suka pujian, ini adalah sifat tercela Robbaniyah. Dari 4 sifat tercela, kata Imam Ibnu Athaillah. Jadi, pertama adalah yang bahimiyah, kebinatangan, gitu ya. Kedua, kebuasan, marah, dendam. Kalau tadi syahwat perut dan kemaluan, yang kedua adalah kedendaman, kemarahan, yang ketiga adalah kedengkian, seltonia, keempat Robbaniyah, sombong, ujub, suka sekali pujian. Nah, kalau ibu ini bersemayam, maka dapat dipastikan ibu tidak akan bisa menikmati ibadah, terutama sholat, karena dia akan menghijab. Dia semacam penyakit yang menutup hati ibu, sehingga cahaya itu tidak bisa masuk ya. Nanti sholatnya itu ibadahnya hanyalah ritual saja. Ya, jadi bersyukur ibu sadar ini teh bagus gitu. Ya, berarti ibu tuh cuman gimana nih caranya? Berarti kan ibu harus punya tekad harus sembuh nih gitu loh. Karena pasti ibu nggak enak gitu. Nggak enak hatinya, orang berpenyakit itu kan nggak enak ya. Nggak enak banget. Nah, jadi ibu harus punya tekad, saya mau sembuh nih. Cara sembuhnya apa? Jangan berharap pujian, jangan berharap penghargaan. Ibu berbuat itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ibu melakukan semua ini di majelis taklim mencari ridho Allah. Tujuan saya hanya Allah saja, selesai gitu. Kedua, ibu melupakan pandangan manusia. Udah, saya mah yang penting Allah tahu ya. Saya tuh ngerjain apa tuh Allah yang tahu. Orang lain nggak tahu tuh nggak apa-apa. Baru yang ketiga, jangan ingin latihannya yang 5 itu ya. Jangan ingin orang tahu saya loh yang berjasa di sini. Kalau nggak ada saya, mah yang kedua, jangan ingin dilihat orang gitu. Bahwasanya nih saya udah begini, lihat nih saya nih. Nah itu tidak usah. Ketiga adalah pujian. Jangan ingin dipuji gitu. Yang keempat, nah ini dia diterima kasih. Nggak ada yang terima kasih sama saya udah capek seharian kerja gitu. Udah tidak usah. Yang kelima adalah dibalas budi. Duh udah saya kerja capek-capek, nggak ada gajinya, nggak ada hadiahnya. Nah udah 3 ini kalau ibu lakukan, berharaplah balasan dari Allah di akhirat. Itu latihannya. Berbuat lupakan, sembunyikan amal. Kalau orang tidak tahu, cukup Allah yang tahu. Jangan ingin dipuji, disaksikan, dilihat orang. Tidak. Ini ibu latihan ya bu ya. Kalau nggak latihan nggak bisa. Makanya tazkiyah itu, proses mensucikan jiwa itu adalah dengan latihan. Kalau tidak dengan latihan, nanti kita nggak bisa ada perubahan. Walaupun butuh waktu yang tergantung kecepatan seseorang dia mau ke Allah ya. Kalau dia mau cepat, dia akan mati-matian akan mengobati ini semua. Ya ibu ya. Nah ingatlah kita itu kalau bicara sombong,
Kita tuh nggak berdaya, kita tuh bodoh, kita tuh fakir, kita berlumur dosa. Kita diciptakan dari cairan hina, dari lubang yang hina, kemana-mana kita bawa kotoran dan kita akan menjadi bangkai. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kalau ujub itu orang yang tidak melibatkan Allah dalam keberhasilan. Ibu sukses dalam acara majelis taklim, kalau ibu merasa itu karena saya, ibu sudah tidak libatkan Allah. Makanya para ulama ada yang mengatakan ujub itu bisa syirik jatuhnya, karena dia tidak libatkan Allah. Padahal ibu itu bisa berhasil bekerja karena pertolongan Allah. Nah, orang yang ujub itu tidak diterima amalnya. Rugi kan Bu, udah capek, nggak diterima. Sama dengan ria juga. Pengen pujian, nggak kan diterima oleh Allah. Seperti di dalam Al-Quran ayat Al-Furqan ayat 23 itu, nanti di akhirat Allah tunjukkan, ibu ngurus majelis taklim, Allah tunjukkan. Tapi kemudian Allah menjadikan amal itu seperti debu berterbangan. Nggak ada apa-apanya Bu, alangkah ruginya. Jadi sekarang kita latihan ya Bu ya, sama, cukuplah Allah tujuan kita, cukuplah Allah yang tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak butuh balasan terima kasih dari orang-orang dan pujian. Biar nanti Allah membalas saya di akhirat saja. Demikian Ibu, Allah a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Baik ya, memang ini setan yuwas bisufi sudurinas kuat ya. Sebagai pengurus majelis taklim, setannya juga kuat di atasnya pengurus majelis taklim. Karena kan majelis taklim itu kan tiap hari ada ilmu gitu ya Bun. Padahal ilmu masuk, tapi tetap kayak gini gitu kan. Makanya niat itu menjadi gerbang keikhlasan, niatnya mau apa. Baik Bunda, ini pertanyaan yang terakhir nih Bunda. Ya, siap. Bunda, saya sudah menikah selama 7 tahun dan belum dikaruniai momongan. Sudah sih berobat kemana-mana, kemudian juga ikhtiar langit, sedekah ya, tahajud, tapi belum dikasih keturunan. Awal-awal saya ikhlas, tapi lama-lama jadi lelah nih Bunda. Apalagi kalau lihat orang yang baru nikah langsung diberikan anak. Saya pernah nangis dan bilang dalam hati, kenapa engkau pilih saya untuk diuji seperti ini ya Allah? Astagfirullah, saya juga takut suudzon kepada Allah, tapi saya tidak bisa membohongi hati terdalam saya. Bagaimana Bunda caranya menghilangkan rasa kecewa ini? Apakah doa saya selama ini sia-sia? Dan bagaimana menguatkan iman agar tidak putus asa dalam doa? Apa yang harus dilakukan ketika muncul perasaan Allah tidak adil terhadap saya? Dan bagaimana untuk ridho dengan takdir yang terasa pahit ini? Tafadhol Bunda. Ya, Ibu terima kasih ya. Yang pertama adalah Ibu katakan saya ikhlas awalnya. Bukan ikhlas Ibu, tapi ridho. Ridho itu puas, rela dengan ketetapan Allah. Itu yang pertama. Kalau ikhlas itu kaitan dengan amal. Tapi kalau dengan takdir itu adalah kaitannya dengan ridho. Ya, pertama. Yang kedua, ada pertanyaan di hati Ibu terlintas. Kenapa engkau pilih saya untuk diuji seperti ini? Dan Ibu menyadari Ibu takut kalau Ibu suudzon. Betul. Kalau orang sudah mempertanyakan, ya Allah kenapa ya kayak gini aja dan seterusnya, itu dia sudah suudzon. Ya. Kemudian di sini Ibu katakan kecewa. Apakah doa sia-sia? Doa itu adalah ibadah. Jadi Ibu terus saja berdoa. Terus berdoa. Ya. Karena kalaupun doa itu pasti diijabah. Cuman ijabahnya pertama adalah memang segera dikabul, Ibu hamil, punya anak. Yang kedua diganti dalam bentuk yang lain. Yang ketiga disimpan sampai akhirat menjadi pahala kesabaran kita. Dan yang lebih menarik adalah Allah sangat suka dengan munajatnya seseorang, rintihan seseorang. Nah kemudian di sini apa yang harus saya lakukan ketika muncul perasaan Allah tidak adil? Ini sudah dosa besar Ibu. Jangan-jangan terhalangnya dosa Ibu dikabul karena ada lintasan-lintasan hati yang menghijab hati Ibu sehingga doa itu belum diijabah. Jangan putus asa kepada Allah, nanti kita sesat kafir. Kenapa? Cacat akidah kita. Kita nggak yakin Allah itu menolong. Dan kata kuncinya Ibu adalah tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan buat hambanya. Mungkin waktu yang tepat nanti Ibu hamilnya kapan, bukan sekarang. Kalau Ibu sekarang dikasih anak, apalagi Allah tuh lebih tahu. Doa yang diijabah belum tentu ada kemuliaan. Kalau doa tidak diijabah belum tentu kehinaan. Bisa jadi dikabulkan awal dari malapetaka. Bisa jadi tidak dikabulkan, Allah menyelamatkan. Jadi husnuzon lah Ibu, sambungkan terus kepada Allah, jangan berhenti berdoa.
Ibu ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah Bunda, ini pertanyaan dari 1 sampai 7 ya. Masya Allah, beragam yang memang ujian dihadapi oleh kita sebagai hamba Allah. Tapi tentu saja seperti yang Bunda tadi sampaikan, bahwasanya semua itu adalah untuk kebaikan kita dan untuk semakin lebih mendekat kita kepada Allah. Singkat sebelum ditutup Bunda, untuk segmentasi Bunda menjawab ini. Ya, para pemirsa MKTV, para sahabat MKTV dimanapun berada, yang semoga Allah rahmati dan cintai. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan atau berbagi cerita yang sudah dikirimkan kepada kami di sini. Kami bukanlah lebih baik dari sahabat-sahabat, kita sama-sama berjuang loh. Ya, ini hanya butuh saling menguatkan saja. Nah, setiap kita pasti diuji, setiap saat pasti diuji. Hanya Allah sekarang sedang melihat nih, isi hati kita apa gitu. Kalau kita marah, kecewa, tidak ridho, berarti kita sudah suudzon. Dari apapun yang terjadi, husnuzon lah. Ini pasti yang terbaik. Kalau ada yang tidak enak, itu teguran supaya kita kembali kepada kebenaran. Al-A'raf 168. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah, lulus dalam setiap ujian yang kita alami, dan kita mendapat nilai yang istimewa. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian sahabat MKTV dalam segmentasi Bunda Menjawab. Untuk sahabat-sahabat nanti yang memang punya pertanyaan, ingin dibantu bagaimana menemukan jalan keluarnya, tentunya untuk semakin mendekat kepada Allah, nanti boleh dikirimkan dalam segmentasi Bunda Menjawab ini. Dan sekarang saatnya saya Rera Azhara undur pamit. Mohon maaf apabila ada khilafat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.